Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faris Hatau Razak. Saya dari kelas CE2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi metode numerik dalam bidang informatika. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja. Yang pertama, kita harus tahu apa itu metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode artinya adalah cara, sedangkan numerik artinya angka. Jadi, metode numerik secara harfiah berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Yang kedua ada prinsip-prinsip metode numerik. Yang pertama itu metode numerik ini disajikan dalam bentuk algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam metode numerik merupakan pendekatan analisis matematis dengan tambahan grafis dan teknik perhitungan yang mudah. Yang ketiga, ada algoritma. Pada metode numerik adalah algoritma pendekatan, maka dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Yang keempat, ada dengan metode pendekatan, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai nilai error atau nilai kesalahan. Lalu ada peranan komputer dalam metode numerik. Yang pertama, komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik. Hal ini mudah dimengerti karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, plus membuat perbandingan. Sayangnya, jumlah operasi aritmatika ini umumnya sangat banyak dan berulang, sehingga perhitungan secara manual sering menjemukan. Manusia yang melakukan perhitungan manual ini dapat membuat kesalahan dalam melakukannya. Dalam hal ini, komputer berperan mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Yang kedua, metode numerik umumnya adalah sebuah algoritma di mana langkah-langkah tersebut bisa diformulasikan menjadi program komputer. Program bisa ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu seperti Fortran, Pascal, C, C++, Basic, R, Python, dan lain-lain. Pada saat ini telah banyak program aplikasi komersial maupun yang tidak komersil dapat digunakan. Contohnya MATLAB, Scilab, Eureka, dan sebagainya. Yang ketiga, selain mempercepat perhitungan dengan komputer, kita juga dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter. Kita juga bisa meningkatkan kecepatannya dengan mengubah-ubah nilai parameter yang sudah ada. Yang keempat, kecepatan komputer yang bertambah tiap generasi. Aktifkan keunggulan seperti waktu memori, ketelitian, dan kestabilan perhitungan. Ini menyebabkan ruang penelitian semakin luas. Tujuan sendiri adalah mengembangkan algoritma nomor lebih baik dengan memanfaatkan keunggulan komputer semaksimal mungkin. Banyak algoritma baru atau perbaikan algoritma yang lama karena didukung oleh komputer. Yang kelima, untuk perhitungan rekayasa yang dilakukan saat ini adalah perhitungan waktu nyata atau delta di komputer, yaitu perhitungan keluaran atau hasil dari data yang diberikan dilakukan secara simultan dengan ikon pembangkitan data tersebut. Karena itu, kecepatan perhitungan dan kebutuhan memori komputer adalah pertimbangan yang sangat penting. Jelaslah bahwa kecepatan tinggi, keandalan, dan fleksibilitas komputer memberi akses untuk penyelesaian
masalah praktek. Sebagai contoh, solusi sistem persamaan lanjar yang besar menjadi lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan dengan komputer. Perkembangan yang cepat dalam metode numerik antara lain ialah penemuan metode baru, modifikasi metode yang sudah ada agar lebih mangkus, analisis teoritis dan praktis algoritma untuk proses perhitungan baku, pengkajian galat, dan penghilangan jebakan yang ada pada metode. Selanjutnya ada kegunaan metode numerik dalam bidang informatika. Yang pertama adalah metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, kenirlanjaran atau non-linear, dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Yang kedua, di pasaran banyak tersedia program aplikasi numerik komersil. Penggunaan aplikasi tersebut menjadi lebih berarti bila kita memiliki pengetahuan metode numerik agar kita dapat memahami cara paket tersebut menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, kita dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Seringkali beberapa persoalan matematika yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Sebagai contoh, misalkan ada program aplikasi tertentu yang tidak dapat dipakai untuk menghitung integrasi lipat 2 atau lipat 3. Mau tidak mau, kita harus menulis sendiri programnya. Untuk itu kita harus mempelajari cara pemecahan integral lipat 2 atau lebih dengan metode numerik. Yang keempat, ada metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.